Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6. Mari pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi Al-Islam bab 3 tentang perilaku terpuji. Nah, dalam hal ini kita akan belajar tentang sikap menuntut ilmu, berpikir positif dan berwawasan luas. Nah, yang pertama yaitu tentang senang menuntut ilmu. Apa pengertiannya? Senang menuntut ilmu yaitu sikap seseorang yang selalu merasa butuh dengan ilmu dan berusaha menambah ilmunya dengan berbagai cara. Nah, orang yang menuntut ilmu itu tidak akan merasa terpaksa ketika sedang belajar. Adapun dalilnya yaitu thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sekarang adab-adab dalam menuntut ilmu yaitu yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah. 2. Bersungguh-sungguh dalam belajar. 3. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, mengikat ilmu dengan tulisan. Yang kelima, bersikap sabar. Yang keenam, rajin berdoa kepada Allah agar ilmu yang dia pelajari itu menjadi bermanfaat. Adapun manfaatnya, orang yang senang menuntut ilmu itu yang pertama adalah akan ditinggikan derajatnya. Ini terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, dimudahkan jalannya menuju surga. Seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah membuat mudah jalannya menuju surga. Yang ketiga, agar tidak dimurkai oleh Allah. Nah, dunia dan seisinya itu dimurkai Allah kecuali yang memanfaatkannya demi kepentingan zikrullah dan yang serupa dengan itu, yaitu para ulama dan orang-orang yang senang menuntut ilmu. Ini adalah hadis riwayat Tirmidzi. Sekarang contoh-contohnya, contoh perbuatan senang menuntut ilmu. Nah, Bu Guru akan membacakan sebuah contoh, yaitu awal-awal masuk kelas 6, Yunus terlihat cukup berbeda dibandingkan saat berada di kelas 5. Nah, di kelas 6 Yunus itu terlihat semakin semangat dalam menuntut ilmu. Ia senantiasa memperhatikan apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Nah, dia juga selalu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Nah, hal seperti ini ternyata berlanjut terus sampai ia lulus dengan nilai yang memuaskan. Nah, contoh ini adalah contoh bagaimana semangat menuntut ilmu. Nah, perilaku terpuji yang kedua yaitu berpikir positif. Nah, berpikir positif pengertiannya yaitu sama juga dengan husnudzon. Disamakan dengan husnudzon. Husnudzon berasal dari kata husnu yang artinya baik dan dzon yang artinya prasangka. Nah, jadi secara bahasa husnudzon artinya berprasangka yang baik. Sedangkan secara istilah husnudzon ini merupakan sikap mental seseorang yang melihat sesuatu kejadian secara positif. Nah, adapun lawan kata dari husnudzon yaitu suudzon. Suudzon itu apa artinya? Suudzon artinya adalah berprasangka yang buruk. Nah, di sini juga ada dalilnya ya, terdapat dalam Quran Al-Hujurat ayat
12. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu merupakan dosa. Hikmahnya sekarang, hikmah dari berpikir positif. Yang pertama adalah menjadikan hidup tenang dan damai. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. 3, semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah. 4, semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Yang kelima, sikap sabar dan tawakal akan semakin kuat. Yang keenam, tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. 7, bisa mengambil hikmah di setiap kejadian. Sekarang Bu Guru bacakan contohnya bagaimana sikap berpikir positif. Nah, dengarkan ya. Hasan selalu belajar dengan tekun dan ibadahnya juga selalu ia kerjakan dengan rajin. Lebih-lebih ketika ia menghadapi ujian, ia semakin rajin belajarnya. Nah, saat hari ujian tiba, ternyata ia tidak bisa masuk sekolah dikarenakan sakit. Meskipun sebetulnya Hasan sedih, tapi ia tetap berpikir positif kepada Allah dan berusaha mengambil hikmah di setiap kejadian. Nah, itu adalah contoh berpikir positif. Kan sekarang poin yang ketiga, perilaku terpuji yang kita pelajari yaitu berwawasan luas. Apa pengertiannya? Berwawasan luas itu artinya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni serta bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Nah, orang yang berwawasan luas itu ya, dia akan mampu bergaul dengan baik dengan banyak kalangan dan akan semakin mengarahkan kepada kesuksesan. Untuk dalil dari berwawasan luas ini ada pada surat Ar-Ra'd ayat 19. Guru bacakan artinya, yaitu, adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Nah, hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Itu dalilnya ya. Sekarang hikmahnya. Yang pertama, hikmah dari wawasan luas yaitu mampu memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik. Nah, yang kedua, bisa membantu orang lain dengan pengetahuannya. Yang ketiga, tidak minder saat bergaul. Keempat, bisa mengambil hikmah di setiap kejadian. Nah, yang kelima, mudah mendapatkan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhir. Nah, itu tadi hikmahnya. Sekarang Bu Guru kasih contohnya. Kalian dengarkan. Contoh dari wawasan luas yaitu Hasim merupakan siswa kelas 6 di SD Muhammadiyah. Ia merupakan siswa yang senang membaca dan senantiasa mengikuti berita-berita yang ada. Nah, dengan sikapnya seperti ini, ia menjadi pribadi yang berwawasan luas dan sering dimintai bantuan oleh teman-temannya untuk memecahkan semua permasalahan yang dihadapi. Itu tadi ya, sikap terpuji yang kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Senang menuntut ilmu. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas. Nah, itu dulu ya yang bisa Bu Guru sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.